Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya juga termasuk orang yang berbahagia karena ini adalah merupakan acara kewajiban dari organisasi yang pada hari ini untuk Jakarta Barat telah dimulai dari Kecamatan Cabang Kembangan pertama, yang kedua adalah Cabang Tomang, yang ketiga adalah dari Tanjung Duren kemarin, dan yang ini adalah yang keempat kalinya dari Kompleks Slipi. Jadi kalau di Jakarta Barat ada 14 cabang, maka yang telah dan sedang menyelesaikan muscapnya baru 4, masih ada 10 lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depannya selesai dalam waktu tepat waktu, ya meleset-meleset tapi jangan terlalu jauh juga, mudah-mudahan bisa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya di dalam musyawarah cabang atau musyawarah apapun atau organisasi apapun, tidak terlepas apa yang melekat di sana adalah sifat kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini adalah merupakan bagian inti pokok dari organisasi. Karena kepemimpinan tanpa ada organisasi yang jelas, atau sebaliknya organisasi tanpa ada kepemimpinan yang tidak mumpuni, maka organisasi tidak akan bisa mencapai dari tujuan organisasi. Syarat-syarat seorang pimpinan, mudah-mudahan saya mengharapkan nanti bahwa musyawarah atau hasil dari musyawarah cabang ini akan mendapatkan pemimpin atau tokoh-tokoh dari cabang Kembangan, cabang Kompleks Slipi dan cabang Aisyah mendapatkan pemimpin yang memiliki sosok-sosok yang terbuka terhadap saran, kritik, masukan. Kadang-kadang yang namanya saran memang berat, apalagi kalau saran atau kritik itu disampaikan di dalam satu forum terbuka. Ini memang kadang-kadang kritik kita juga harus ada etikanya. Kita menyampaikan sesuatu yang berbeda, itu kita bisa berbisik-bisik secara berdua dan itu bisa diterima dengan legowo, dengan lapang dada dibandingkan dengan disampaikan di dalam forum. Tadi pagi saya mengikuti ceramah subuh di masjid. Ada yang kurang pas, begitu saya sampaikan, akhirnya biarkan di forum, setelah lepas saya bisikin. Kemudian beliau bisa menerima. Ya begitulah cara mengkritik yang sopan, yang baik, yang bisa diterima. Karena kalau kritik disampaikan di muka umum, maka pada dasarnya manusia mempunyai rasa menahan atau defense, sifat defense itu sangat dominan di dalam diri kita biasanya. Oleh karena itu, pemimpin yang baik tentunya terbuka terhadap saran, kritik yang disampaikan oleh siapapun dan dari manapun. Kemudian yang kedua, bahwa syarat dari seorang pemimpin itu dia harus memiliki sifat visioner. Kita tahu Pak, visi Muhammadiyah ini kan terwujudnya masyarakat
Islam yang sebenar-benarnya. Ini berkali-kali saya sampaikan, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya maju, mandiri, dan sejahtera. Ini penting kita pahami, penting kita mengerti tentang visi dari Muhammadiyah, sehingga siapapun yang dari pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, semua pimpinan mengerti apa yang menjadi visi, misi, atau tujuan daripada Muhammadiyah. Tanpa mengerti visi dan misinya, maka organisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Ini penting sekali. Kadang-kadang boleh ditanya di mana-mana, apakah setiap kader Muhammadiyah atau pemimpin dari Muhammadiyah mengerti visi dan misi dari Muhammadiyah. Kadang-kadang ada setengah-setengah, ada yang seperempatnya dia paham, tetapi tidak sedikit yang tidak mengerti dari tujuan atau visi dari Muhammadiyah. Ini sangat penting. Jadi seorang pemimpin itu harus bersifat visioner. Setelah dia duduk, dia mau ngapain jelas. Dirancang selama 5 tahun ke depan. Pertama dia mau ngapain, kedua mau ngapain, ketiga mau ngapain, dan seterusnya sampai akhir tahun kelima disusun, ditata dengan baik. Kalau dulu zaman pemerintahan Orde Baru ada yang namanya GBHN, sehingga semua terstruktur dengan baik, terencana dengan baik, pola pekerjaannya akan berlanjut. Tapi kalau kita lihat bahwa semua ini adalah tidak ada yang mengerti tentang susunan atau program kerja ke depannya, kapan harus dilakukan, siapa yang menjalankan tidak ada atau tidak tahu, tidak dibuat, maka akhirnya organisasi ya jalan di tempat, bahkan cenderung mundur. Jadi ini adalah seorang pemimpin harus memiliki sifat visioner. Dan kemudian yang ketiga, bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki integritas. Ini penting, Pak. Sifat integritas, katakan integritas gampangnya saja, kita adalah memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, gitu ya. Ini adalah sangat penting bagi seorang pemimpin, karena kalau kita tidak memiliki sifat kejujuran dan tidak memiliki sifat tanggung jawab, maka akhirnya kepentingan pribadi menjadi dominan dibandingkan dengan kepentingan kelompok, dibandingkan apalagi kepentingan masyarakat atau umat. Kalau kita sudah siap untuk masuk, dipilih, menerima amanah di organisasi Muhammadiyah, kita harus pandai untuk menyisihkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat Muhammadiyah khususnya, atau umat pada umumnya, yaitu umat Indonesia atau bangsa Indonesia atau masyarakat internasional. Ini sangat penting, karena kalau kita mementingkan diri sendiri, maka akhirnya organisasi, tujuan itu tidak akan tercapai. Bahwa kepentingan pribadi kita perlu setuju, tetapi jangan sampai itu menjadi mendominasi kepentingan umat, kepentingan yang lebih besar lagi. Ini adalah kalau kita memang sudah siap di organisasi, maka kita harus menjadi orang yang memiliki sifat integritas. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki pendirian, sikap yang tegas. Kalau seorang pemimpin terombang-ambing, maka akhirnya enggak jalan-jalan. Kita bisa membayangkan kalau misalnya sebuah kapal ada nahodanya, kemudian di belakang nahoda mengatakan, Pak, kita jalan ke kanan saja, Pak, kita ke kiri saja, kita maju saja. Si nahoda tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pendirian, maka akhirnya kapal tidak bisa berjalan. Demikian juga adalah organisasi, bahwa pemimpin harus berani mengambil risiko. Risikonya bisa salah, risikonya bisa benar, risikonya bisa gagal, risikonya bisa berhasil. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang berani mengambil risiko ini, insya Allah dia akan mencapai satu tujuan yang diarahkan, tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka orang yang memiliki pendirian, maka itu menjadi kuat dan itu bisa dijadikan contoh. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu memiliki sifat proaktif. Jangan pasif, jangan diam saja menunggu perintah, menunggu keputusan yang ada. Dia harus proaktif melihat sesuatu apa yang ada di tengah-tengah organisasi, kebutuhan organisasi,
perlu diperjuangkan dengan inovasi, dengan akal kita, dengan berdiskusi dengan siapapun dari sisi manapun. Jangan pernah tertutup dari manapun, karena kalau kita tertutup kemudian kita tidak bisa proaktif, maka akhirnya organisasi menjadi mandek dan sifatnya ya hanya formalitas saja, duduk sebagai pemimpin tapi tidak menghasilkan apa-apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita dan untuk semua organisasi tentunya. Dan ini menjadi penting, tentunya harapan saya adalah semoga yang nanti duduk di dalam kepengurusan adalah memiliki sifat-sifat ini sehingga Muhammadiyah bisa maju ke depan. Dan yang penting lagi adalah saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu amanah dan itu akan dipertanggungjawabkan baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Ini penting sekali Pak, bahwa kita bermuhammadiyah bukan hanya urusan dunia saja, tetapi urusan akhirat. Ini sangat penting untuk ditanamkan dalam diri kita, bahwa itu adalah kita akan bertanggung jawab akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Segala kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Muhammadiyah dan Aisyah cabang Kompleks Slipi, dengan ini saya buka dengan resmi.